Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kita berada di awal bulan Februari ya hari ini, tanggal 1 Februari 2025. Kita akan update kembali tentang berita-berita yang ada pada market dan seperti apa kondisi dari pasar, teman-teman. Khususnya market dari Bitcoin. Oke, hari ini kita akan dapat closing monthly time frame untuk Bitcoin. Dan ternyata Bitcoin sudah naik 9% di bulan Januari ini. Lumayan signifikan, namun sayang sekali tidak diikuti oleh pergerakan altcoin yang juga bergerak baik ya. Altcoin justru mayoritas banyak yang tertekan, malah turun sama seperti harga di awal bulan di awal tahun 2024 lalu. Seperti itu. Dan ini merupakan sebuah apa ya yang kita bisa simpulkan bahwa market ini cenderung berfokus pada market Bitcoin-nya. Ya, sementara altcoin hanya beberapa saja yang kecipratan. Seperti itu. Dan ya, Februari biasanya menjadi bulan yang cukup bagus untuk Bitcoin, di mana rata-rata Bitcoin ini bisa naik sampai belasan persen di bulan Februari. Sampai puncaknya di bulan Maret, baru akan ada koreksi, dan market akan kembali volatile April, Mei, Juni, bahkan sampai Juli dan Agustus. Jadi cukup panjang periode di mana market ini bakalan konsolidasi lagi. Andai kata kalau bulan Februari sampai Maret market rally, maka jangan lupa untuk ambil profit. Oke, kita akan bahas dulu tentang news untuk perdagangan kemarin ya. Kemarin kita dapat data penting, yaitu data tentang PCE inflation. Ya, dilihat dari data kemarin, PCE inflation itu naik dari 2,4% menjadi 2,6%. Sementara data core-nya masih stabil ya secara year on year di 2,8%, yang menunjukkan bahwa inflasi core-nya tidak menghitung biaya bahan bakar dan juga makanan itu masih cenderung bertahan stabil. Tapi ternyata ada peningkatan dari biaya makanan ya yang mengalami kenaikan 0,2%. Gitu. Jadi kondisi dari market masih terbilang stabil secara inflasinya. Semoga sih ini nggak men-trigger the Fed atau Jerome Powell di pertemuan FOMC berikutnya untuk tidak hawkish. Ya gitu. Dan hari ini hari Sabtu nggak terlalu ada sentimen juga dari pasar. Jadi mungkin market akan biasa-biasa saja untuk perdagangan hari ini. Kondisi dari Bitcoin, semalam Bitcoin terkoreksi turun sekitar 2,6%. Dan Bitcoin dominance juga mengalami penurunan 2,3% something. Altcoin sempat naik, tapi akhirnya altcoin juga ikutan terkoreksi karena Bitcoinnya koreksi. Jadi kondisi market demikian, belum terlalu positif ya untuk altcoin. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita penting, aku mau informasikan dulu token Grow AI. Ya, ini merupakan sebuah project sosial, ya kayak social media dalam decentralized ya. Itu baru aja meluncurkan tokennya dan teman-teman bisa dapetin token Grow AI dengan melakukan staking stablecoin USDT di Gate.io. Periodenya ini berpeluang mendapatkan teman-teman sampai APR 29,53% untuk token Grow AI. Dan kesempatannya terbatas cuma sampai 4 hari ke depan. Jadi buat kalian yang punya USDT bisa stakingkan di Gate.io ya. Buat yang tertarik linknya di kolom deskripsi. Nah, kemarin udah ada data PC inflation yang sangat penting. Kemudian dari White House, ya Donald Trump baru saja menentukan tarif resminya untuk Kanada dan Meksiko. Dikabarkan untuk dua negara tetangga tersebut yang paling dekat sama Amerika Serikat dikasih tarif impor sampai 25%. Jadi andai kata kalau Kanada dan juga Meksiko mau impor barang, ya makanan atau apapun itu ke Amerika Serikat itu akan dikenakan pajak 25%. Oh, sangat tidak ramah ya sama tetangga. Tapi kalau dari Cina, justru pajaknya cuma di 10% saja tarifnya. Gitu. Dan ini bakalan bisa menjadi salah satu trigger ya bahwa nampaknya Donald Trump akan mencoba untuk mengurangi ketegangan
tentang persaingannya dengan Cina, di mana produk-produk Cina hanya dikenakan tarif pajak 10%. Ya, ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga mereka. Gitu. Apakah ini merupakan sebuah upaya dari Donald Trump untuk melakukan ya bisa dibilang pertimbangan terkait dengan perkembangan dari Cina khususnya di bidang AI kemarin ya yang kasusnya DeepSeek yang sangat-sangat membuat market saham Amerika Serikat drop ya kan. Mungkin Amerika juga nggak pengen terlalu tegang juga karena Cina ini dia diam-diam punya kayak senjata yang masih disimpan, yang masih belum ditunjukkan dan bisa sewaktu-waktu em, mengganggu bisa dibilang ekonomi dari Amerika Serikat sendiri. Apalagi yang kita tahu Amerika Serikat masih tetap ban beberapa platform-platform dari Cina, ya kan? Dan Cina sendiri itu bisa dibilang menjadi markas di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang bikin pabrik di Cina. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu upaya untuk menurunkan ketegangan lah antara Cina dan juga Amerika Serikat yang dilakukan oleh Donald Trump. Nampaknya Donald Trump sedang mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi perang ini, perang dagang ini. Seperti itu. Kemarin dari inflow and outflow, Bitcoin Spot ETF mendapatkan inflow lumayan besar ya, 0,5 miliar US dollar, lumayan signifikan. Inflow yang masuk untuk pedagang kemarin, semoga ini adalah usaha yang bagus oleh para investor. Kemudian dari ETF spot Ethereum pun juga mengalami inflow yang lumayan baik. Dilihat dari pertumbuhan stablecoin di tahun 2024-2025 ini saat ini berada dalam posisi paling tinggi ya di mana pencetakan stablecoin itu terus terjadi dan impact-nya adalah meningkatnya liquidity pada market kripto. Kalau kita lihat stablecoin yang sudah berhasil dicetak itu tembus sampai 200 miliar US dollar dan ini adalah jumlah yang tertinggi ya sepanjang masa. Penciptaan stablecoin yang bisa dibilang terus meningkat ini tentu saja bisa mendongkrak kenaikan dari market cap ya dari aset kripto gitu. Dan Tether juga secara resmi menunjukkan bahwa mereka sudah berhasil profit sampai 13 miliar US dollar profitnya tok di tahun 2024 ini. Ini menunjukkan memang bisnis dari stablecoin itu benar-benar sangat menjanjikan. Nggak heran kalau akhirnya banyak tercipta proyek-proyek stablecoin baru yang juga mencuri kapitalisasi pasar dari Tether ya sebagai platform atau sebagai project atau perusahaan stablecoin yang paling top saat ini gitu. Terbukti udah ada Circle yang naik, bahkan Ripple pun juga meluncurkan stablecoin mereka sendiri ya kan dan ya ini adalah dinamika dari pasar bahwa yang namanya penyedia stablecoin itu sangat-sangat menjanjikan. Kemudian dari berita terbaru bahwa SEC beri persetujuan cepat untuk ETF Bitcoin dan Ethereum Bitwise. Loh, bukannya Bitwise sudah meluncurkan produk Bitcoin Spot dan juga Ethereum Spot. Nah, yang ini beda teman-teman. Pada tanggal 30 Januari, SEC menyetujui ya pengajuan proposal 19B-4 dari New York Stock Exchange. Di mana pengajuan ini adalah memungkinkan ETF gabungan antara Bitcoin dan juga Ethereum dari Bitwise yang terdaftar dan bisa diperdagangkan. Jadi maksudnya ini kayak reksadana gitu antara Bitcoin sama Ethereum. Di mana dalam satu produk digabung, teman-teman. Dan ini sudah mendapatkan approval dari SEC. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus. Tidak berakhir sampai di sana, Bitwise juga meluncurkan proposal terkait dengan Dogecoin ETF yang masih dalam waiting list ya untuk di-approve oleh SEC gitu. Jadi ini mengejutkan banget sih. Yang namanya Dogecoin kan dia bukan koin yang punya fundamental, tapi ternyata produknya ini bisa diluncurkan dan kemungkinan masih menunggu sih tentang approval dari SEC seperti apa. Karena yang sebelum-sebelumnya ada kan ada Solana, Ethereum, bukan Ethereum, Solana, XRP, itu yang digadang-gadang paling dekat ya dengan persetujuan dari produk ETF selanjutnya gitu. Seperti Purpose Investment baru saja meluncurkan XRP ETF
ya untuk mendapatkan approval juga dari SEC. At least ini di mana nih? Di Kanada ya. Jadi dia sedang menunggu keputusan untuk bisa meluncurkan XRP ETF untuk market Kanada, bukan Amerika Serikat ya, teman-teman. Dan ini bisa men-trigger sih, trigger baik lah untuk XRP ke depannya. Semoga saja bisa benar-benar terrealisasikan. Lalu ada MicroStrategy, dikabarkan akan offering stok ya. Jadi dia siap untuk menjual sahamnya kembali, teman-teman. Untuk apa? Ya untuk apa lagi? Teman-teman pasti sudah tahu. Untuk kembali mengakumulasi Bitcoin ke depannya. Ya, MicroStrategy tahu fungsi dari Bitcoin apa dan sudah terbukti, ya kan? Bahkan dia merelakan sahamnya untuk dilelang kembali, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah kenyataan yang gila ya dari MicroStrategy. Gila itu bukan berarti dia bodoh atau enggak ya, tapi di luar kebiasaan orang rata-rata. Itu, teman-teman. Kemudian datang dari Uniswap. Dikabarkan akan meluncurkan updatean terbaru Uniswap Volume 4 ya, yang akan rilis beberapa hari ke depan. Protokol ini bertujuan untuk meningkatkan liquidity yang dimiliki oleh Uniswap dan juga beberapa tambahan token-token baru yang bisa di-swap gitu. Jadi ini diharapkan bisa meningkatkan ke user ya, meningkatkan user dan juga kegunaan dari Uniswap sendiri. Itu sih dari beberapa sentimen dari pasar. Teman-teman, kita akan lihat gimana kondisi dari Bitcoin menjelang closing monthly time frame. Indeks dolar kemarin mengalami kenaikan ya. Sayang sekali indeks dolar udah mulai naik kembali, tapi kenaikan yang terjadi pada indeks dolar ini tidak ditunjang oleh volume smart money yang tinggi. Kemarin yang terdampak banget adalah S&P 500 yang kemungkinan bakalan melanjutkan fase koreksinya. Sementara gold kemarin naik sendiri, masih strong bullish. Ya, gold saat ini berada di kisaran level 2.800-an ya. Itu. Sementara kalau kita lihat juga dari Bitcoin kemarin malah mengalami koreksi. Ya, impact dari S&P 500 yang turun karena dolarnya meningkat. Ya, tapi good news-nya adalah Bitcoin dominance sudah mulai mengalami penurunan kembali. Ini berarti tahap cooling down untuk beberapa altcoin. Kalau Bitcoin dapat trigger naik sedikit aja, ini akan bisa men-trigger banyak altcoin mengalami kenaikan berikutnya. Seperti itu. Coba kita lihat Bitcoin di monthly time frame. Kalau dari time frame bulanan sih Bitcoin overall bagus ya. Trennya masih belum putus, menunjukkan indikasi bullish, momentum masih sangat-sangat baik pada Bitcoin. Andai kata kalau Bitcoin turun bahkan sampai di bawah 100.000, let's say ke kisaran level 97.000, itu masih dikategorikan bahwa Bitcoin ini masih dalam movement yang baik. Tapi tentu saja kita expect Bitcoin bisa closing tepat di atas 100.000. Ya, karena kalau sampai di bawah tersebut, maka ya itu sentimen yang belum begitu bullish untuk pasar. Sementara untuk time frame 1 hari ya, seperti yang saya bilang, saya masih wanti-wanti sama potensial Bitcoin mengalami koreksi. Jadi jangan terlalu agresif di posisi sekarang ini. Gitu. Jadi Bitcoin masih dalam tahap koreksi nampaknya setelah kemarin mendapatkan rejection di kisaran level 106.000 dolar. Good point-nya adalah Bitcoin dominance. Kemarin ada bearish engulfing yang terbentuk, dikonfirmasi dengan satu candle merah hari ini akan membawa pergerakan Bitcoin dominance kemungkinan lanjut koreksi. Ini benar-benar unexpected ya, tiba-tiba terjadi, dan harapan saya sih aliran dana kembali masuk ke altcoin yang memang sudah pada tertekan parah dalam beberapa minggu terakhir. Gitu. Beberapa altcoin yang strong masih ada kayak Litecoin, XRP, BNB, Cardano, ini masih sangat-sangat kuat trennya. Sementara dari koin-koin AI kemarin pada jebol ya, sebut saja kayak Fed, itu jebol parah. Lalu ada Fartcoin ya, meme token dari AI. Selain itu juga ada WLD, juga parah banget turunnya. Dan ya sepertinya ada rotasi yang bakalan terjadi pada market. Saya rasa sih koin-koin DeFi ini masih dalam momentum yang baik. Teman-teman boleh lirik koin-koin seperti Aave, Uniswap, PancakeSwap, dan swap-swap yang lain. Boleh dipantau.
teman-teman. Itu sih dari saya, Bitcoin menurut saya akan ada possibility untuk konsolidasi dulu, artinya koreksi jangka pendek. Ini bukan bearish ya, tapi hanya koreksi sesaat saja gitu. Ekspektasi saya sih masih sama, semoga aja Bitcoin dominance bisa cenderung mengalami penurunan ya, supaya altcoin yang kemarin tertekan bisa recover. Itu sih dari Bitcoin di time frame 4 jam, smart money-nya kosong. MACD dead cross, indikasi memang tekanan jual masih terjadi ya. Jadi peluang Bitcoin untuk turun ke 100.000 nampaknya cukup terbuka secara jangka pendek gitu. Itu Ethereum overall bagus ya, trennya Ethereum lebih baik, lebih strong daripada Bitcoin secara jangka pendek. Bitcoin turun 2,8%, Ethereum bertahan di 2%, meskipun memang ada penurunan pada Ethereum gitu. Tapi overall ini udah mulai stabil untuk Ethereum. Semoga ini awal yang baik untuk lanjutan altcoin ya untuk kedepannya gitu. Bisa diperhatikan juga Ethereum ya. Let's say kalau Ethereum bisa naik di atas dari 3.500-an something, itu indikasi Ethereum sudah berhasil breakout dari descending channel dan akan berpotensi untuk kembali lanjut rally. Mungkin bisa menuju ke area 4.000-an. Boleh di take note area 4.000. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Happy weekend untuk kalian semua. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram untuk teman-teman yang mungkin pengen join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.